Panggilan saya itu muncul adalah saat pertama kali ada tahbisan di paroki kami. Saya melihat barisan suster itu banyak sekali dan itu menarik gitu. Nah kemudian dari situ saya pergi mengunjungin biara. Nah ada suster komunitas suster CB di Bali dan dia selalu menyambut dengan baik dan diajak ke ruang doa untuk berdoa. Panggilan menjadi suster itu sebenarnya dari kecil ya, dari waktu SD. Kebetulan saya sekolah itu gurunya suster. Dan keluarga kami itu rumahnya itu sering didatangi oleh para suster. Nah dari itu kita pengen kok jadi suster seperti yang dikatakan Suster Rosi itu seneng ya. Jadi susternya ayu-ayu, cantik-cantik. Nah semenjak itu panggilan itu tidak langsung saya tanggapi. Akhirnya perjalanan waktu itu mengatakan dengan perubahan-perubahan yang ada itu dari situ saya dipupuk belajar akhirnya mengatakan iya. Saya menanggapi panggilan ya karena panggilan itu saya rasakan sejak kecil ya, jadi sejak kecil keluarga sudah membiasakan dengan panggilan dan lebih-lebih karena juga di keluarga itu selalu dijaga keinginan dan juga benih-benih panggilan itu. Saya bersyukur karena Bapak Ibu itu Katolik dan mendidik kami sejak kecil itu untuk kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi baik di dalam keluarga. Doa bersama setiap hari menjadi kekuatan untuk menumbuhkan panggilan. Ya, lalu ketika Romo Paroki, lalu juga ada kegiatan-kegiatan Pisdinar, Romo Paroki kan sangat bersemangat untuk menemani kami. Maka lalu di situ muncul juga keinginan untuk menjadi Romo. Terkait dengan panggilan pertama kali muncul adalah ketika saya mulai terlibat di dalam kegiatan putra-putri altar. Dan saat itu yang saya rasakan pertama-tama adalah menjadi putra-putri altar itu enak karena nggak perlu cari-cari kursi. Selalu sudah ada kursi yang tersedia dan yang kedua dekat dengan altar. Dan rupa-rupanya perasaan dekat dengan altar itu terus berkembang. Dan keinginan itu hanya bisa dipenuhi kalau saya mau jadi imam. Kemudian setelah itu masih berjalan panggilannya pasang surut sampai akhirnya saya masuk kuliah. Selesai kuliah baru panggilan itu kembali saya perhatikan. Kalau ada yang mengatakan bahwa panggilan saya termasuk late vocation atau panggilan terlambat, tetapi bagi saya panggilan itu tidak ada yang terlambat. Yang terlambat itu biasanya hanya kapan kita mau menanggapi atau menjawabnya. Baik, panggilan saya muncul itu kalau teman-teman saya bercanda sejak dari kandungan itu dapat panggilan. Tetapi itu candaan teman-teman. Karena terah saya beberapa jadi Romo. Tetapi aslinya panggilan saya itu muncul karena perjumpaan dengan para imam ketika masih kecil. Maka keluarga-keluarga bertemulah dengan para imam, tidak hanya satu imam, tetapi banyak imam, datangilah, berjumpalah, agar bibit-bibit panggilan itu muncul. Kapan itu? Saat saya masih balita, dan itu menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan saya untuk jalan panggilan menjadi Romo. Demikian. Saya mulai tertarik menjadi Romo itu sejak sekolah dasar, berusaha untuk seperti Romo. Di waktu itu ya kita masih kecil tapi sudah latihan misa. Kita latihan misa dengan permen Davos. Mungkin kalian kenal permen Davos ya. Terus sudah sampai besar masih terus ingin jadi Romo karena di Misdinar. Terus bertekun dan dekat dengan Romo yang jelas. Romo diajak kemana-mana, diajak belanja, diajak jajan, diajak piknik. Pada akhirnya ingin menjadi Romo, menjadi imam adalah supaya bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dan pada awalnya saya mengikuti aneka macam kegiatan di gereja. Terus sejak SD aktif di Misdinar, kemudian dekat dengan kehidupan para imam pada waktu itu di Paroki Pugeran.
dari sanalah muncul ketertarikan untuk mengikuti apa yang menjadi keseharian dari para imam, dan saya tertarik untuk menjadi imam pula dari interaksi, komunikasi dengan para imam di Paroki Pegeran. Selanjutnya saya mendaftar di Seminari Menengah Mertoyudan setelah lulus SMP, dan sampai akhirnya saya ditabiskan menjadi seorang imam Projo Kusuma Agung Semarang atau imam diosesan di tahun 2008 sampai sekarang. Baik, panggilan saya itu muncul ketika saya waktu itu masih kelas 6 SD, ikut misa di stasi pojok dan duduk di paling belakang. Duduk di paling belakang itu saya menanti, yakni saat Romo memberkati dahi setiap anak waktu itu. Saya begitu bergembira dengan kehadiran Romo yang mau memberikan berkat. Maka waktu itulah persis saya pengen seperti Romo itu bisa menjadi berkat. Baik, berbicara tentang panggilan hidup, ya panggilan hidup sebagai Romo dalam diri saya itu muncul ketika waktu saya sebenarnya munculnya itu SD ya, SD kelas 4 lah, sekitar kelas 4. Tetapi sebenarnya saya tidak sadar, itu dari TK itu saya sudah dituntun. Karena ketika kelas 4 SD saya tidak sadar Romo membuka album TK, waktu itu ada foto karnaval. Nah, foto karnaval Romo dipakaikan pakaian Romo. Lalu ketika SD Romo bertanya sama Bapak Ibu, ini fotonya siapa? Oh, itu foto kamu, Dek. Ya, itu pakai baju apa? Itu pakai baju Romo. Mulai dari situ Romo diperkenalkan apa itu Romo, hingga pada akhirnya Romo menjalani panggilan dari seminaris, lalu frater, dan sekarang menjadi Romo. Demikian. Saya pertama kali merasa dipanggil sekitar kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP kemudian saya menanggapinya dengan cara ya trying and error ya. Karena kenapa saya sebut trying and error, karena saya daftar waktu lulus SMP tidak diterima, dan daftar kedua kalinya waktu lulus SMA baru keterima. Merasakan panggilan Tuhan pertama kali ketika sakit di usia 9 tahun. Ya, kurang lebih saya sakit selama setengah tahun, lalu dikunjungi oleh seorang suster membawakan bingkisan. Nah, sejak itulah saya merasa tergugah, terpanggil untuk menjadi seorang imam. Saat itu mulai ada panggilan. Ini panggilan yang Tuhan tanamkan dalam diri saya itu sejak kelas 5 SD sebetulnya. Tapi baru berani menanggapi ketika mulai lulus SMA, dan kemudian tenanan itu ketika sudah mulai kuliah hotel dulu. Dan itu saya berani untuk memutuskan untuk menjadi calon imam Keuskupan Agung Semarang. Ketika kelas 3 SMP, gagasan itu muncul, keinginan itu muncul dalam diri saya. Tetapi saya itu ragu-ragu apakah ini memang menjadi panggilan hidup saya atau memang menjadi pilihan saya yang final, saya belum tahu. Nah, pada waktu kelas 3 SMA itu keinginan itu muncul kembali. Dan waktu itu juga retret yang diselenggarakan oleh sekolah. Sebelumnya ada semacam kuesioner yang harus diisi oleh para peserta retret sesudah kelas 3, sudah lulus SMA pada mau kemana. Teman-teman masing-masing mengisikan fakultas ini, fakultas itu. Lalu saya mengisikan ke Seminari Menengah Mertoyudan. Lalu kemudian saya melamar di Seminari Mertoyudan dan diterima. Akhirnya bisa menyelesaikan di Seminari Mertoyudan dan lalu kemudian melamar sebagai calon imam diosesan Keuskupan Agung Semarang. Ya, Romo itu manusia biasa, hidupnya biasa seperti orang-orang biasa juga. Sering jajan, sering nyapu, cuci baju dan sebagainya. Jadi Romo juga manusia biasa. Ya. Lalu kalau ditanya selain memimpin perayaan-perayaan sakramen-sakramen gereja,
kunjungan keluarga yang saya lakukan, kemudian pendampingan, bimbingan, konsultasi, perjumpaan dengan umat, dan tugas-tugas yang memang dipercayakan kepada saya